Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian umum kita. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin. Terbukti nyata kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bukan kuat dan gagah kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, melainkan kami percaya itulah kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu kami mensyukuri segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami, penyembahan kami, puji-pujian kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, darah-Mu yang tutup bungkus kami, darah-Mu yang melindungi kami, darah-Mu yang menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita mau angkat satu nyanyi. Bukan karena kebaikan-Mu, Karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, jika Engkau dipakainya. bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena Kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. bukan karena
bagi kita jika Engkau dipakainya. Semua hanya anugerahnya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika Engkau dipakainya, jika Engkau dipakainya, jika Engkau dipakainya. Haleluya. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari saudara, untuk itu saat ini kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Mari kita mau katakan jalan hidup. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Amin. Dan dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Haleluya. Dan dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, katakan tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Amin. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang
memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan Yesus, Yesus sahabatku, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saja kita semua, kita mau menyembah Tuhan. Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami dalam tangan. Naikkan percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Amin. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap. Pandang kemuliaan, pandang kemuliaan-Mu. Amin. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan
lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari sekali lagi saudara, sama-sama katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu, selalu ku rindu, lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami datang sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Persiapkan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam dari kami suami istri, salam sejahtera, kasih Tuhan menyertai kita di hari-hari di mana masa sulit bagi manusia sedunia. Saya katakan sedunia karena dunia dilanda dengan wabah COVID-19 ini dan belum selesai. Sudah banyak makan korban. Nah, kita harus mengerti apa maunya Tuhan, kemana kita akan mencari perlindungan yang tepat agar kita bisa tertolong oleh Tuhan. Apa yang harus kita buat di hari-hari ini, di mana bagi saya kita sedang berada di akhir zaman atau zaman akhir, ya. Jadi kita tahu bahwa zaman akhir ini akan segera berakhir dan sudah ada di ujung-ujungnya. Kita harus memperhatikan lebih sungguh-sungguh hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Hari ini saya akan berbicara mengenai bahtera Nuh. Kita semua tahu bahwa Nuh itu dengan 3 pasang nikah dan istrinya. Jadi totalnya sebetulnya 4 pasang nikah. Nuh bersama istri, Sem bersama istri, Yafet bersama istri, dan juga Ham bersama istri. Jadi 4 pasang nikah, 8 orang. Semuanya diselamatkan. Mereka ada di dalam bahtera itu. Dan mereka tidak kena pengaruh hukuman yang sedang dijatuhkan Allah kepada manusia pada zaman itu, di mana air bah telah memusnahkan semua yang hidup kecuali Nuh dan keluarganya serta 7.000 ekor binatang mungkin masuk di dalam bahtera itu. Kita harus tahu bahwa zaman itu bagaimana kejahatan manusia. Manusia telah begitu jahat, rusak moral, rusak segalanya.
di hadapan Tuhan, memilukan hati Tuhan, sehingga pada masa itu Tuhan berkata, aku akan memusnahkan dunia. Maksudnya manusia ciptaannya akan dilenyapkan semuanya dengan air bah, kecuali Allah katakan Nuh, sebab dia kudapati benar di mataku. Jadi Bahtera ini tempat tinggal Nuh untuk sekian bulan lamanya, bukan 1 hari, bukan seminggu, ya, tapi beberapa bulan lamanya. Nuh ada di dalam perlindungan Allah lewat Bahtera itu. Dalam pendalaman Alkitab, saya berbicara tentang tudung tabernakel, tudung atau tenda tabernakel, ya, di mana tudung ini menudungi tabernakel, khususnya ruang suci dan ruang maha suci, dengan 4 lapis. Tudung tabernakel paling bawah, tudung yang di atasnya adalah tudung bulu kambing, dan di atasnya lagi tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan di atasnya lagi yang gelap itu adalah tudung kulit lumba-lumba. Ya, sebetulnya kulit ini bukan lumba-lumba, tetapi kulit dari semacam anjing laut, ya. Tapi warnanya memang gelap, ukurannya tidak ada. Dialah yang menerima segala cuaca dari luar, ya. Dia yang melindungi tabernakel. Saudara dan saya tabernakel, tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita disebut bait sucinya Allah. Allah berdiam di dalam kita melalui Roh Kudus. Kalau kita tabernakelnya Allah, maka kita juga mendapatkan perlindungan istimewa berlapis-lapis. 4 lapis. Jadi cuaca seburuk apapun tidak akan masuk, merusak apa yang ada di dalam tabernakel. Perlindungan, pembelaan Tuhan spesial, ya, atas kehidupan kita gerejanya. Nah, kita hidup pada akhir zaman. Kita hidup pada zaman yang sangat sulit. Kalau kita baca di dalam surat Timotius, keadaan manusia akhir zaman, manusia melakukan kejahatan, mencintai dirinya jadi hamba uang, tidak peduli dengan Tuhan. Pokoknya saya bisa dapatkan uang. Ya, saya ingat tadi dalam perjalanan bahwa jangan kita tiru Esau. Esau ini seorang pemuda yang sangat meringankan, meremehkan perkara yang rohani, perkara kesulungan. Walaupun dia anak sulung, punya hak sulung, dia bilang tidak perlu itu. Yang penting saya bisa mendapat binatang beruang. Tapi pada akhirnya Esau menangis meraung-raung. Sudah terlambat. Walaupun dia mencucurkan air mata, hak kesulungan, berkat sulung sudah tidak ada pada Esau. Hari-hari ini, kalau kita dispesialkan Tuhan, bisa menjadi tabernakelnya Allah, bisa melayani Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, menyembah, memuji Dia dalam doa. Ini adalah anugerah. Inilah hak istimewa yang diberikan kepada kita.
untuk ada di kemah itu seperti Yakub. Adik kembarnya ini sangat menghargai diam di kemah. Dia tidak sembarang keluar hanya berburu binatang. Dia menunggu saat yang baik supaya dia bisa meraih itu hak sulung dan berkat yang sulung. Menjadi anak sulung itu harus menjadi kerinduan kita. Karena di Bukit Sion, kata Ibrani 12 ayat 22, itu semua kumpulan meriah anak-anak sulung. Jadi jangan melepaskan hak sulungmu. Jangan melepaskan kesempatan Tuhan kasih pelayanan. Ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kita. Mazmur 18 ayat 25 berkata, sesuai kebenaranku, demikianlah Tuhan akan membalaskannya. Perhatikan baik-baik ini. Puji Tuhan. Saya kembali kepada bahtera Nuh ini. Bahtera Nuh ini telah melindungi 4 pasang nikah dari hantaman hujan, badai, apapun. Nuh di dalam aman. Pintunya dikunci Tuhan, bukan Nuh yang kunci. Kalau Nuh yang kunci bisa dibuka oleh orang, tapi Alkitab berkata pintu bahtera itu dikunci Tuhan, bukan siapa-siapa yang kunci. Kalau Tuhan yang kunci, siapa yang bisa buka kuncinya? Hanya Tuhan sendiri yang bisa buka kunci. Kita baca ya, Kejadian 7 ayat yang ke-16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, Ya, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. ya. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan yang tutup pintunya. Kalau Tuhan menutup pintu, siapa bisa buka? Kalau Tuhan buka pintu, siapa yang bisa tutup? Ya. Kalau kita mau menuruti perintah Tuhan, Tuhan buka pintu. Kalau kita menolak kasih karunia Tuhan, maka pintu ditutup. Pintu kemurahan Tuhan. Saya mau sekali lagi tekankan, kita hidup pada zaman akhir, ujungnya hampir akhir dari akhir zaman. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan orang yang hidup dengan Tuhan intim bisa merasakan, bisa mengetahui, bisa melihat, bisa membaca dari firman Tuhan dan mengikutinya dengan baik. Itulah sebabnya mari kita perhatikan kemurahan Tuhan dan kekerasannya. Di dalam cerita Nuh ini, Tuhan sudah memberi kemurahan, tapi juga kekerasan. Ketika Nuh diperintahkan buat bahtera, berapa tahun baru Tuhan jatuhkan hukuman? Lebih 100 tahun. Ini panjang sabarnya Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang cepat menjatuhkan hukuman. Pengkhotbah mengatakan, karena Tuhan tidak segera menjatuhkan hukuman, makanya banyak orang tidak mau berhenti berbuat salah. Ya, orang fasik tetap hidup fasik. Panjang sabarnya Tuhan sebenarnya itu diberikan supaya manusia berhenti dari kefasikan, bertobat.
Itu dikatakan kita pengkhotbah. Ya, orang Jawa pikir, ya saya tetap makmur. Ya, tapi tunggu satu waktu. Selesai bahteranya Nuh, walaupun sudah beritakan kebenaran, tidak diterima. Ketika air bah sudah meliputi bumi waktu itu, orang sudah mulai panik. Semua mungkin berteriak, Nuh, teristimewa besannya Nuh. Tolong kami Nuh. Nuh tidak bisa apa-apa. Ketika kemurahan Tuhan ditolak, ketika uluran tangan Tuhan berdamai ditolak, maka saudara sanksinya waktu Tuhan menjatuhkan kekerasan. Alkitab berkata, kita hidup pada zaman akhir, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang semakin hari semakin dekat. Ini tanda zaman. COVID-19 ini bukan hanya melanda Indonesia, seluruh dunia. Manusia sudah berupaya. Kita sudah berupaya tidak keluar rumah, sembunyi seperti Nuh sembunyi di bahtera dengan sabar. Dan sudah pakai masker, napas kita juga agak susah. Ya lah, kalau orang bekerja pakai masker enak dah enak. Ya, terus kalau manusia sudah cuci tangan sampai sabun, ya, jaga jarak, tidak kemana-mana. Entah masih tidak bisa menghentikan COVID ini. Dan Alkitab berkata, kalau kita baca Wahyu 6, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Wahyu 6 dan selanjutnya, kalau kita baca kitab Wahyu, sampai puncaknya itu di Wahyu 18. Dunia yang gambar seperti Babel itu dihancurkan hanya 1 jam. Habis. Ya. Jangan jadi pengejek. Jangan meremehkan uluran tangan kasih Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, jangan kita bilang, astaga, ini pendeta ini mbok bicara yang saya jadi orang sukses kaya, 7 kali jatuh bangkit lagi supaya saya hidup sukses diberkati. Kenapa mesti bicara tentang penghukuman, tentang kutuk yang akan dijatuhkan 3 kali 7, hukuman meterai, hukuman sangkakala, hukuman cawan bokor, murka Allah. Yang bicara itu Pak Pendeta ngeri deh. Tapi saya cerita ini untuk kita, saya dan saudara, supaya diselamatkan. Seperti Tuhan katakan kepada Nuh, aku akan menghukum manusia dengan air bah. Hujan terus turun. Dan Tuhan betul laksanakan. Maka ketika di samang akhir jelang datangnya Tuhan yang kedua kali, sisa ini 1 yang belum. Lahir Yesus di Bethlehem sudah. Firman Allah jadi daging, mati di atas kayu salib untuk kita, menebus kita, sudah. Bangkit pada hari ketiga dari kubur, sudah. Naik ke sorga, menyediakan tempat buat saya dan saudara, sudah. Sisa 1. Tuhan berkata, waktu dia naik ke sorga, malaikat Tuhan berkata, seperti dia naik, nanti dia akan datang kembali. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku ada, kamu juga ada.
Aku akan kembali, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah dusta. Jadi kalau kita baca Wahyu 6, ini bukan berita gosip, ngomong kosong. Memang akan ada penghukuman, tapi gereja Tuhan, saya dan saudara sebagai tabernakel, kita akan mendapatkan perlindungan, pembelaan luar biasa. Walaupun kita akan menyaksikan mungkin 2 kali 7 penghukuman, 7 meterai, 7 sangkakala, menyaksikan, melihat. Tapi Tuhan berjanji akan melindungi kita seperti tudung tabernakel, tenda tabernakel menutupi ruang suci dan ruang maha suci. Apalagi tenda yang paling atas yang sangat kuat dari kulit lumba-lumba, kulit binatang anjing laut sejenis itu menahan badai, menahan angin kencang. Hukumannya dijatuhkan di atas muka bumi. Kalau kita masukkan diri menjadi tempat kediaman Allah, hidup kita bukan hanya benar tapi suci. Tuhan akan melindungi kita. Jadi Tuhan melindungi kita, ya, dari apa yang sudah dijatuhkan kepada dunia. Tapi bagi orang keras hati, bagi dunia yang tidak mau percaya, bagi dunia yang tidak pernah mau berhenti berbuat dosa, tidak bertobat, bagi orang yang meremehkan kasih karunia Allah, dia akan dihukum bersama dunia. Wahyu 18 ayat 4 sampai ayat 7. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Ya, pergilah kamu hai umatku. pergilah kamu, pergi hai umatku ini. Tuhan bilang, pergi, jangan turut ambil bagian, pergi. Silakan. Pergilah daripadanya, Ya. supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya, jangan hidup dalam dosa-dosa mereka pada zamannya Nuh. Nuh tidak bercampur baur. Anaknya Nuh tidak bercampur baur dengan orang dunia macam zamannya Nuh itu jahat. Nuh pergi, memisahkan diri. Mungkin orang panggil Nuh, ayo kolot kamu, dah mau hidup. Anaknya Nuh mungkin dicerca sama orang muda yang lainnya. Loh, kamu ini mungkin hari-hari ini dibilang, loh, kok kamu coba melayani di gereja toh memangnya kamu uang dari sorga jatuh. Tapi Nuh tidak bergeming. Nuh dan anak-anaknya tetap pada prinsipnya hidup benar, tidak bercela, kudus. Jangan ambil bagian dari dosa-dosanya. Lanjut. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Supaya kamu jangan ditimpa malapetaka. Hukuman itu. Lanjut. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Itu persis zamannya Nuh. Dosa-dosa mereka bertimbun-timbun sudah sampai menyentuh langit. Ya, terus. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Lalu Allah pilu hatinya. Persis zamannya Nuh. Allah sedih. Orang pada berbuat kejahatan semata dari kecil. Rusak. Lanjut. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Wow. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Ya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, Ya. sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Iyalah. Apa tidak boleh senang dengan berkat Tuhan? Boleh. Pada pendalaman Alkitab saya terangkan, kalau kita wajib melayani, pada saat kita melayani, tabrakan dengan kepentingan kita, dahulukan Tuhan. Nanti Tuhan bereskan yang ini.
Kalau ini tabrakan, kita dahulukan kepentingan kita. Harapan kita menuai di mana Tuhan pelihara kita jauh dari berkat. Nanti senam pun mengatakan carilah dahulukan kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua tinggal Tuhan tambah. Tapi banyak orang tak mengerti rumusnya ini. Ya. Ini dalam Wahyu 18 dikatakan 1 jam habis. Nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kita hidup pada akhir zaman. Kita lihat keadaan sekarang. Dan Matius mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, di zaman kita ini, orang akan hidup seperti zamannya Nuh. Di zaman ini orang akan hidup seperti zaman Nuh. Nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Seperti zamannya Nuh, demikian jelang datangnya Yesus kedua kali. Lanjut. Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu, Ya. makan dan minum, Oh, kawin dan mengawinkan, ya. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Apa bedanya sekarang? Di masa pandemi COVID orang juga masih mau melakukan itu. Dan banyak yang kurang cermat untuk mengikuti protokol kesehatan. Itu bukan hal yang harus diremehkan, karena ada perlindungan Allah. Jangan mencoba itu kan. Itu iblis bilang begini sama Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Nantikan malaikat itu menatang kamu. Kamu tidak akan remuk, tidak akan mati, tidak akan hancur, karena engkau anak Allah. Karena kau anak Allah, pendeta spesial, Tuhan pasti melindungi. Kan itu bahteranya Nuh, ya, tudung tabernakel. Itu benar, cuma jangan sampai meremehkan. Karena itu saya tidak usah pakai masker, kumpul aja sampai salah. Itu namanya mencobai Tuhan. Kita punya Allah melindungi kita. Tapi apa yang harus kita wajib lakukan? Lakukan. Apa yang harus wajib bagian kita? Kita lakukan. Nanti lanjutnya bagiannya Allah untuk melindungi saya dan saudara. Ya. Nah, keadaan manusia akhir zaman. Apa bedanya dengan zamannya Nuh sekarang ini? Coba lanjutkan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Tidak tahu sesuatu sampai air bah tiba-tiba. Lanjut. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, jadi demikian juga pada jelang datangnya Yesus, orang berbuat jahat. Tuh. Yang lalu kita dengar bagaimana orang masih korupsi yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Ya. Masih ada yang melakukan penipuan. Dan manusia jahat. Jangankan bilang jahatnya di luar, jahatnya di dalam gereja. Itu digambarkan oleh 2 Timotius 3. Itu keadaan gereja zaman yang sukar. Baca 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini masa yang sukar tidak di luar gereja. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia cinta diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini budaknya uang. Saya sudah bilang tadi, ketika kita harus
menandatangani kontrak hasil uang sekian banyak, besar atau kecil, mau 200 juta, mau 2 juta, mau 200.000, ya. Pas itu bertabrakan, saya harus beribadah melayani Tuhan. Milih mana? Alkitab sudah berkata tadi, mencintai diri menjadi apa? Hamba uang. Tunjukkan bahwa Anda bukan orang yang hanya menjadi hamba uang. Tuhan nomor 2, bukan nomor 1. Engkau nomor 1 di hidup saya, Tuhan. I love you. Saya mencintaimu, Yesus. Ya. Hari-hari ini kita harus kembali kepada cinta mula-mula. Kalau ini sudah tidak ada, dulu bisa menyembah dengan hancur hatinya. Sekarang sudah tidak. Dipertanyakan kenapa? Mungkin sudah hilangnya cinta mula-mula kepada Tuhan. Lanjut dibaca. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Wah, ini keadaan manusia akhir zaman. Terus Mereka akan berontak terhadap orang tua. oh, banyak anak-anak berontak sama orang tua jasmani, orang tua rohani. Ya, yang menjaga-jaga atas nyawa kita itu orang tua rohani. Para pemimpin rohani. Malah kadang-kadang saya lihat ada orang tua jasmani nggak memperdulikan anak-anaknya. Dan kalau ada itu, ini akhir zaman, saya katakan himpunlah anak-anakmu, kumpulkan mereka, bina mereka dengan keteladanan. Jangan dimarah-marahi, cuma marah-marah tok. Cuma dikasih mulut. Jangan. Kasih kelakuan hidup kita. Oh, ini memang orang tua saya. Lanjut. Dan tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak tahu terima kasih. Banyak sekali itu. Tidak tahu terima kasih. Pokoknya sudah tersinggung, sudah marah. Sudah. Goodbye. Nah, bahas cinta kasih. Lanjut. Tidak mempedulikan agama. Waduh, ibadah pelayanan itu agama itu ibadah dan pelayanan. Nggak usahlah, itu Esau. Pokoknya aku mau buru binatang dulu. Soal hak kesulungan berkasul, nggak usahlah. Kacang merah itu lebih penting. Yakub masak kacang merah untuk dia makan. Tapi karena Esau sudah minta duluan kacang merahnya itu, lo ya sudah. Tapi hak kesulungannya, oke. Ya biarlah hak kesulungan. Ngapain toh? Aku juga mau mati sudah. Sumpah. Tuh orang tidak bisa sumpah. Sumpah. Jangan sumpah ya. Apalagi jual hak kesulungan. Atau sumpah yang lain. Yang sumpah ya. Kalau aku ngomong itu sungguh nanti ya, lidah saya terpotong ya. Loh, ngeri dah. Jangan ya. Ya katakan ya, tidak atas tidak, selesai. Orang mau percaya atau tidak urusan dia. Urusan saya dengan Tuhan ini bersih. Bagaimana keadaan zaman Nuh? Seperti orang zaman sekarang. Tapi baca dulu selesai itu 2 Timotius 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau damai. Sekali aja musuhan teruslah sampai dipaku 4. Suka menjelekkan orang. Oh, menjelek-jelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Tidak suka baik. Suka mengkhianat. Ya. Tidak berpikir panjang. Nah ini tidak mau pikir panjang. Pikir panjang ya.
Nokel ya, Abah Nokel mau berhenti melayani? Ya. Oh tidak, saya harus melayani sampai Tuhan datang. Amin. Terus berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Terus Secara lahiriah nah ini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah menjalankan ibadah, bukan tidak beribadah, bukan tidak melayani, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri tidak ada kekuatannya. kuasa ibadah, perubahan kehidupan tidak ada, teorinya ada. Sekian. Apalagi manusia jahat pada zamannya Nuh. Coba kita baca Kejadian 6, perikopnya di atas. Apa yang dikatakan? Kejahatan manusia. Nah, kejahatan manusia. Oh, kalau baca itu kejahatan manusia. Ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya, maka menyesallah Tuhan Ya. bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, ya. dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hati Tuhan. Terus Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, ya, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata Nah. dan burung-burung di udara. semua mau dihapuskan. Tuhan menilik bumi waktu itu penuh kejahatan. Tapi mata Tuhan melihat satu pribadi, namanya Nuh, anak penghiburan. Ternyata Nuh ini menghibur hati Bapa di sorga, menghibur Tuhan. Ternyata dari begitu banyak manusia jahat, Nuh tidak demikian. Ini satu penghiburan. Lalu Allah berkata kepada Nuh, Aku tidak memusnahkan Nuh sekeluarga seperti manusia pada zamannya. Karena Nuh didapati hidupnya penuh kasih karunia, hidup dalam kebenaran, suci, takut akan Allah, mengumpulkan keluarga. Luar biasa itu. Di mana Nuh diselamatkan? Suruh buat bahtera. Coba baca ya. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nah, kita Nuh mau belajar. Di samping kejahatan manusia pada zaman Nuh, ternyata ada orang-orang yang seperti Nuh ini, 8 orang. Ya, hidupnya apa? Lanjut dibaca. Nuh adalah seorang yang benar Nuh hidup benar. Lanjut. dan tidak bercela di Tidak. antara orang-orang sezamannya. Tidak melakukan sedikit pun kecelaan. Kudus. Terus Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. dia berjalan bersama Allah, hidup oleh roh. Maka kamu tidak menuruti daging, kata Galatia 5 ayat 16. Bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, maka engkau tidak mengikuti keinginan daging. Itu rahasianya Nuh. Dia bergaul dengan Allah. Dia tidak menuruti keinginan dagingnya. Seperti pada zaman itu, orang-orang begitu jahat mengikuti perbuatan dagingnya. Sampai Tuhan berkata, Rohku tidak mau tinggal diam selamanya pada manusia, karena manusia itu hidupnya dalam daging. Aku akan memusnahkan manusia itu yang telah kujadikan. Jadi di tengah-tengah angkatan yang jahat, dunia yang jahat di zaman akhir ini, marilah kita tiru Nuh. Tidak menolak kasih karunia Allah. Nomor 1 itu, jangan menolak kasih karunia
Allah. Kemurahan Allah jangan ditolak. Katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih karunia-Mu ini yang kuharapkan, kudambakan setiap hari. Lalu saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Ya. Siapakah aku ini Tuhan? Siapa kita? Kemurahan Tuhan. Sesulit apapun kita tetap melayani Tuhan. Belajar mencintai Tuhan. Tidak mungkin kita bisa membalas semua apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak mungkin. Mau kamu disalib? Mau Septian? Hah? Ada 10 orang jahat di situ. Suruh bertobat, tidak mau. Lalu Septian gantikan, aku mati untuk kamu. Tidak mau. Ini Tuhan mau. Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Naiklah dia di atas kayu salib. Buruk wajahnya. Enggak semarak, kata Yesaya 52. Tidak ada orang melihat tampaknya, tidak ada orang mau lihat. Tidak semarak, penuh darah dari mahkota duri itu. Itu sama dengan tudung kulit lumba-lumba itu yang paling atas dari tabernakel. Semua hukuman apapun yang menghantam, badai, hujan, dia yang menanggung. Sama dengan bahteranya Nuh. Hantaman angin, badai, hujan, bahteranya Nuh itu yang menahan, melindungi Nuh di dalam. Tuhan juga berjanji kepada gerejanya tetap sama. Kalau kita tabernakelnya Allah, kita dilindungi berlapis-lapis. Dunia dihukum, kita dipisahkan. Tuhan singkirkan lebih dahulu sebelum hukuman itu turun. Masa kesusahan besar tidak kita alami. Gereja diterbangkan dengan dua sayap burung nasar yang besar. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Gereja diangkat. Sementara antikris berkuasa, gereja diangkat. Diangkat kemana? Tuhan simpan. Tuhan itu baik. Amin. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Jangan keraskan hatimu ya. Tolak kasih karunia. Jadilah seperti Nuh. Ya. Hidupnya benar, kudus, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Dia kumpulkan keluarganya. Kenapa hari-hari ini Tuhan banyak berbicara tentang bapak-bapak kembali anak-anak, anak-anak kembali bapak-bapak. Loh, itu dipesan sebelum datangnya Yesus pertama kali. Yohanes Pembaptis mendahului, menjadi forerunner, membuka jalan. Sediakan jalan bagi Tuhan. Jadikan umat yang layak. Nah, kita harus jadi umat yang layak. Ketika Tuhan datang kembali, kita didapati layak untuk menyongsong Dia. Untuk masuk pesta kawin anak domba. Untuk masuk Yerusalem baru. Jadi umat yang layak. Tidak lama Tuhan datang. Kita harus mengalami pengangkatan itu. Tuhan mengangkat
memindahkan kita. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, 1 orang diangkat, dipindahkan, dibawa, satunya ditinggal. Wahai orang tertinggal, 2 orang menghilang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Dibawa, kata Alkitab, dibawa ke satu tempat, diangkat. Kemana kita tahu? Tuhan melindungi. Masa kesusahan besar, antikristus, banyak penghukuman dijatuhkan atas muka bumi. Hari-hari ini kita sudah merasakan, melihat itu sebagai tanda zaman. Kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada Allah, kembali memperbaiki tahbisan hidup, penyerahan hidup kita, bukan meninggalkan Tuhan, bukan sombongnya luar biasa. Manusia menolak kasih karunia. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Ya, masuklah ke dalam bahtera itu, masuk ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, engkau dan seisi rumah. Selamatkan keluargamu, kumpulkan anak-anakmu. Kalau engkau punya cucu-cucu, kumpulkan cucu-cucu. Terus, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. engkau kulihat benar. Papa, kepala keluarga, harus benar di mata Tuhan. Ini menjadi contoh buat keluarganya. Kalau papanya tidak benar, anaknya tidak benar. Kalau papanya tidak benar, mamanya juga tidak benar. Gawat. Lanjut. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dengan baca ini kita paham begini. Allah itu tahu memisahkan orang benar dengan orang tidak benar. Orang fasik. Yo. Orang benar dan orang fasik, orang jahat, itu Allah bedakan. Jadi orang benar ini masuk dalam perlindungan bahtera itu. Nuh dan keluarganya masuk. Nuh diperintahkan Tuhan buat. Memang dia buat sendiri. Dia kerjakan sendiri. Sambil Tuhan memberi kesempatan manusia pada waktu itu apa? Untuk terhindar dari hukuman. Panjang sabarnya Tuhan. Nuh memberitakan kebenaran, kata 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Sebagai pemberita kebenaran, Nuh memberitakan kebenaran Allah sampai bahtera itu selesai. Berapa lama? Lebih dari 100 tahun. Ada orang bertobat? Tidak ada. Ini murah hati Tuhan, kasih karunia, uluran tangan Tuhan berdamai dengan manusia, tidak disambut. Akhirnya Allah perintahkan masuk sekarang ke bahtera. Coba dibaca itu, lanjut. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, Ya. jantan dan betinanya. Ya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, Ya. jantan dan betinanya. Disuruh masuk bahtera. Sudah masuk saja. Habis itu dia kunci. Murahan ditutup. Jangan bodoh seperti 5 darah bodoh. Tidak ada pintu untuk dia masuk ke dalam pesta kawin yang sudah tersedia. Jangan bodoh. Bijaklah. Ariflah. Manfaatkan waktu yang ada ini. Manfaatkan waktu. Tuhan beri waktu 100 tahun lebih. 120 tahun. Ini panjang sabar daripada Tuhan. Tidak segera menjatuhkan hukuman, tapi manusia karena panjang sabarnya Tuhan ini dibuat jadi mainan. Ada itu ayatnya di pengkhotbah. Karena hukuman tidak segera dijatuhkan kepada orang fasik. Dia bermain-main dengan
Panjang sabar Tuhan seperti karet yang ditarik. Satu waktu putus. Tuhan bilang masuk Batra. Turun hujan. Nuh ini adalah manusia yang penuh ketaatan. Nuh, aku mau menghujani manusia dengan air bah. Mati semua. Tapi kamu kelihatan benar, kuliah benar, bikin Batra ya. 3 lantai. Tak, tak. Bahannya kayu gofir, ukurannya ini ya. Nuh buat persis seperti kata Tuhan, kata Kejadian 6 ayat 22. Dia melakukan persis apa yang dituntut Tuhan. Dia buat seperti itu. Tidak kurang sedikit pun. Begitu tepat ketaatannya Nuh. Hebat. Nuh tidak tanya sama Tuhan. Tuhan, ini Batra ukurannya seperti ini. Lantai 3. Lalu saya harus buat. Katamu ada air bah. Air bah berasal dari mana Tuhan? Nah, Tuhan bilang hujan. Aku akan menurunkan hujan. Itu ada itu. Aku akan turunkan hujan. Ayat 4 Kejadian 7. Coba baca dulu. Ya. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Tuhan sekian lama 100 tahun lebih nunggu. Dia tambah lagi 7 hari lagi. Terima kasih Tuhan. Aku sendiri seringkali berbuat salah kepada Engkau. Tuhan panjang sabar. Itu doa saya seringkali. Tuhan, kalau aku salah ini lagi, mohon ampun Tuhan. Aku mau sujud, minta ampun. Panjang sabar. Jangan diabaikan. Ya, panjang sabar Tuhan. Bukannya sabar, panjang. Udah jadi standby itu Batra. Tuhan bilang apa? Tunggu 7 hari lagi ya. Baru kamu masuk. Baru aku turunkan hujan. Nuh itu ndalanya tanya, Tuhan, hujan itu modelnya apa ya? Loh, kan waktu itu belum ada hujan. Nuh itu belum pernah lihat hujan. Belum pernah ada hujan turun. Jadi Nuh tidak pernah lihat hujan. Loh. Betul? Memang betul. Tolong dibaca Kejadian 2 ayat 5 dan ayat 6. Belum ada semak apapun di bumi. Ya. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi belum ada hujan. Sampai di zaman Nuh belum ada hujan. Nanti Nuh masuk Bahtera baru hujan turun. Tapi Nuh ini dasar manusia yang begitu hormat, begitu takut sama Tuhan, begitu taatnya, nggak pakai tanya apa ini Bahtera. Kalau kita ini tanya-tanya sama Tuhan, disuruh ini tanya, disuruh itu tanya lagi, ya. Ini nggak pakai tanya. Itu modelnya hujan itu gimana? Apa itu hujan? Kita tanya. Buat Bahtera, oke, beritakan, undang mereka masuk Bahtera. Tidak ada yang mau masuk. Semua menolak kasih karunia. Nuh tidak. Ibrani 11 ayat 7. Tirulah Nuh ini. Tiru dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Ya. dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, dengan iman, taat. Saudara orang iman tapi tidak taat. Diperingati oleh Nuh, diejek Nuh kembali, dilawan sama Nuh, dikasih ingat, jangan ya, jangan.
Tuhan mau kasih tolong Nuh memberitakan kebenaran. Tuhan kasih waktu karena bahtera ini belum selesai, jadi Tuhan beri waktu. Jadi Nuh bicara terus, ayo ya, jangan ya, mari kita semua batalkan, mari semua kita berhenti berbuat jahat, mari kita semua melakukan ini, melakukan itu yang baik, sehingga Tuhan bilang, aku tidak akan turunkan hujan. Semua boleh masuk di bahtera. Tapi apa? Kemurahan Tuhan diremehkan. Tapi Nuh tidak putusnya omong, bicara kebenaran, beritakan baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman. Beritakan firman, siap, sedia. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan apa yang salah ya, kamu salah, omong benar. Banyak orang tersinggung. Dinyatakan salahnya dia tersinggung. Kalau seorang hamba Tuhan yang baik, yang diurapi Tuhan, dia tidak menghina saudara. Dia jelaskan, dia tekankan itu salah, supaya kita insaf. Lanjut. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan Tegur pengajaran. dengan harus sabar. Terus. Dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, mau diajar sehat, tidak mau, tersinggung. Jangan karena uang 20 juta, 2 juta, 200 ribu, kamu abaikan Tuhan. Lu bukan menghina 200 ribu, tidak. Mau menekankan, jangan gara-gara itu. Sedangkan 20 juta pun tidak, apalagi 200 ribu. Jangan hubungan kita, pelayanan kita abaikan demi sesuap nasi itu loh, lebih kecil dari 200 ribu. Saya bacakan ya bahasa Indonesia sehari-hari ya. Itu tadi bahasa yang biasa kita punya semua. Ini Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya, didesak. Apakah mereka mau terima atau tidak? Bayangkan, apa mereka mau terima atau tidak? Kamu mendesak, beritakan kebenaran itu. Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahannya, ya, dan memberi dorongan kepada mereka. Memberi dorongan, didorong, ayo. Tapi kalau orang dasar hatinya sudah ada benih kesombongan itu, dia tolak, marah, dia marah. Panggil, ayo mau ngomong, tidak mau. Dihubungi, tak diangkat. Ini sombong. Itu benih kesombongan. Jangan ya. Inilah waktu bangun bahtera keselamatan itu. Lewat hidup benar, lewat hidup suci, lewat ketaatan. Kita ada di dalam perlindungan Allah yang berlapis-lapis.
seperti Nuh taat sepenuh. Jangan separuh taat, separuh tidak. Itu bukan taat. Akhirnya Nuh masuk bahtera. Masuk. Alkitab berkata dalam Matius 24, dikatakan mereka tidak tahu akan sesuatu. Tolong baca ini terakhir, ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya. demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu ya, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, Ya. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ya. dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu akan sesuatu sampai air bah turun. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sampai Tuhan datang. Tiba-tiba 10 darah pada tidur, tapi 5 darah siap. 5 darah tidak siap. Kapan Tuhan kita datang? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Pendeta yang tersohor pun, yang dipakai Tuhan luar biasa, tidak tahu. Mau pendeta besar, pendeta kecil, tidak tahu. Lebih dari itu Tuhan Yesus sendiri bilang, aku pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tugas kita cuma berjaga, persiapkan bahteramu, seisi rumah, keluarga bergandeng tangan. Oh, itu kerinduan doa saya. Biar semua anakku, menantuku, cucuku masuk di dalam bahtera keselamatan. Ada di Bukit Siong, di kota Allah, pertemuan yang permai di udara. Itu doa saya, kerinduan saya. Kalau ada anak yang salah, diberitahu. Kalau ada cucu yang salah, diingatkan. Keliru. Bukan dimarahi, tidak. Ya, sama tadi itu kan bahasanya, hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah dan terus mendesak supaya orang mendengarnya. Apakah mereka mau dengar atau tidak? Itu Nuh 120 tahun berita terus beritakan, tidak ada orang mau bertobat. Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan. Kamu itu salah, tinggalkan pelayananmu, tunggu. Nanti Tuhan kalau tidak sabar kamu, aduh. Rasa sayang. Seorang orang tua rohani itu sayang pada anak-anak rohaninya. Cinta kepada jemaatnya. Sungguh loh. Nah, cinta itu bukan dibujuk-bujuk. Kalau salah dikasih tahu dengan tegas. Itu cinta. Papa yang baik itu dia rotan anaknya. Nggak mati karena dirotan. Tapi diselamatkan anak itu. Nah, tunjukkan salahnya. Yang terlalu sibuk orang tua ya, dengan macam-macam ya. Ya, itu Yohanes bilang, bapak-bapak kembali pada anak-anak, anak-anak kembali pada bapak-bapak. Itu jalan Tuhan datang pertama kali. Tapi itu juga sekaligus merupakan jalan datangnya Tuhan yang kedua kali. Orang tua kembali pada anak-anak. Jangan terlalu nggak pusing anakmu itu loh. Kau malah lebih pusing dengan teman-teman. Ya, banyak ngumpulin anak-anakmu. Anakmu udah ada di rumah. Kamu tanya di mana kamu? Cari tahu. Itu Nuh.
Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Jangan orang tua ini sibuk hanya teman-temannya dicari, anaknya tidak dicari. Ya. Pulang kantor, pulang ke rumah, ngumpuling anak-anak, cerita. Ya, doa sama-sama, ayo kita nyanyi ya. Kamu bisa main apa gitar? Main ya. Nanti papi yang nyanyi ya. Gitu loh. Semoga kita semua aman seperti Nuh di dalam bahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Hari ini kita akan menikmati sekaligus perjamuan kudus. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Aku percaya, ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, amin, atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Siapa yang sangat menyadari semua ini karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan? Angkat tanganmu, mulai kau katakan sama Tuhan, terima kasih. Oh Rabbayala Masatakara Bayala Basak. Hari ini kalau aku bisa melayani Engkau Tuhan, terima kasih. Hari ini kalau aku bisa percaya, hari ini aku hidup benar dengan pertolongan Roh Kudus. Aku hidup suci dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau lihat tangan-tangannya diangkat. Di mana Engkau ada, di situ Engkau angkat tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sembah Allah-Mu. Biar Engkau berbahasa lidah untuk memuliakan Tuhan. Uramayala masangkala bayala bala masangkala bayala. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan katakan kepada saudara melalui saya hari ini, jaga cinta mula-mula. Kalau cinta mula-mula sudah tawar hambar, ini berbahaya. Itu satu kejatuhan yang paling dalam. Engkau akan mundur dari Tuhan. Engkau akan jauh dari Tuhan pada waktunya. Jaga ini kasih mula-mula. Kasih yang membara dari hati untuk tetap melayani Tuhan apapun, bagaimanapun keadaannya. Terima kasih Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Sediakan roti dan anggur. Kita akan introspeksi diri sampai di mana kita berkenan kepada Tuhan seperti Nuh. Jangan sampai kita tidak berkenan. Jangan sampai kita pikir kita berkenan,
Tapi sebenarnya diukur dari kacamata Tuhan, kita tidak berkenan. Saya seringkali mengintrospeksi diriku dengan ukuran firman Tuhan. Saya tidak mau merasa diriku berkenan, tapi aku baca Alkitab. Itu ukurannya. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus sebelum ia diserahkan, dikhianati oleh Yudas Iskariot, dijual dengan 30 keping perak, mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau saudara katakan amin, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kamu angkat itu cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kamu menikmati kasih Tuhan melalui perjamuan kudus. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, angkat tanganmu, rasakan kasih-Nya Allah, rasakan kemurahan Tuhan itu. Nuh mendapat kasih karunia. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. aku percaya, aku Percaya berkat-Mu atasku melimpah, atasku melimpah, kebajikan, kemurahan dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak terbuang sia-sia, akan bersarang di hati-hati orang yang siap
menjadi taat seperti Nuh, orang yang siap untuk menerima kemurahan ada di dalam bahtera keselamatan, di mana akhir zaman nanti bukan lagi air bah, tapi api dan belerang. Ini yang akan menghancurkan manusia dan dunia. Tuhan, jangan kami mengejek. Tuhan, jangan kami tampilkan hidup kami seperti pengejek-pengejek yang tidak percaya. Tuhan, tolong kami untuk percaya walaupun kami belum melihat itu, seperti Nuh percaya walaupun dia tidak pernah lihat hujan. Tuhan, tolong kami semua. Tolong gerejamu, tolong jemaat ini, tolong kaum muda, tolong anak-anak sekolah minggu. Tuhan, tolong semua. Tuhan, tolong keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk perjamuan suci. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan mengucap syukur, terus mengucap syukur, dan terus hidup dalam kemurahan Tuhan ini. Ya, kita mau suka menyanyi itu, kemurahan lebih dari hidup. Kita akan mengakhirinya dengan doa, doa berkat. Tangan kita sambil mendoakan saudara-saudara kita yang mendapatkan perpanjangan umur tanggal 28 Juni, yaitu Bapak Hani Lumendo, dan tanggal 29 Juni Christine Sarudi. Ya, kiranya Tuhan memberkati mereka yang menerima perpanjangan umur dan umurnya dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat mereka yang mendapatkan perpanjangan umur. Kiranya umur yang diberikan Tuhan ini dimanfaatkan dengan baik, memberkati mereka dengan keluarga, dengan anaknya dan istrinya. Kiranya Tuhan menolong semua. Christine Sarudi juga akan tumbuh dan memberkati banyak kehidupan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kalau kami masih hidup hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, berlimpah-limpah kemurahan Tuhan. Jadilah saksi Kristus, muliakan Dia sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat menikmati kasih Tuhan hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.